Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Riset. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Falah dalam acara Ramadan Research Corner. Baik, untuk episode kedua ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari program studi Sendera Tasik. Ya, di sini ada Bu Asti ya. Luar biasa. Bu Asti, kumaha damang? Alhamdulillah, Bang Esto. Bu Asti bisa diperkenalkan nama dan bidang kepakaran Ibu sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Asti Trilestari. Saya dari program studi pendidikan Sendera Tasik. Bidang keahlian saya di pendidikan seni, khususnya seni tari. Gitu. Oke Bu, judul penelitian yang akan kita bahas hari ini apa Bu? Mungkin tentang seni Islami ya, siap. tentang seni Islami. Seni itu ada yang Islami juga ternyata ya Bu ya. Iya, betul. Nah, terus apa Bu yang melatar belakangi Ibu mengambil topik ini Bu? Keren kayaknya. Oke, iya baik. Sebelumnya di Tasikmalaya ya, khususnya di kabupaten dan juga kota Tasikmalaya, ini kan dikenal sebagai kota santri ya, Betul. Pak. Ya, sebagai kota santri yang mana setiap pelosok, setiap daerah itu memiliki banyak sekali pesantren-pesantren, gitu ya. Pesantren baik itu pesantren tradisional maupun atau konvensional maupun pesantren modern. Siap. Nah itu kemudian dari pesantren yang kecil sampai dengan pesantren yang sudah besar, sudah tua seperti itu kan ya. Nah berakar atau berawal dari sana. Tertarik juga nih gitu ya. Nah, iya untuk meneliti kenapa gitu ya, dan juga ada apa di pesantren-pesantren gitu, seni-seni apa yang bisa dikembangkan. Nah, telusur ya, usut-usut gitu ya, mencari-cari ternyata gitu ya. Ada beberapa seni gitu ya di sana ya. Seni Islami yang mana sebetulnya seni-seni tersebut itu berkembang justru di pesantren konvensional atau tradisional seperti itu. Ya, pesantren yang sudah besar-besar. Contohnya salah satunya pesantren Cipasung. Oh gitu. Itu Cipasung. besar ya? Iya, sudah cukup, sudah tua gitu ya, tapi memang mengembangkan pesantren konvensional gitu ya. Nah, di sana ada seni gitu, khususnya seni tari gitu ya. Nah, ini ada beberapa seni atau pesantren yang mengembangkan seni Islami gitu, khususnya seni tari. Kenapa Gitu. tidak di pesantren modern ya Bu? Nah, saya pun kurang tahu ya. Kalau di modern itu biasanya memang untuk pembelajaran dan lain sebagainya juga itu kan sudah betul. Sementara kalau di yang konvensional, seni-seni tradisi itu masih berkembang, justru masih melekat gitu. Itu pun sebagai apa ya? Sebagai penanaman nilai karakter anak gitu. Dari situ sih yang menjadi penasaran gitu ya untuk diteliti gitu. Oke. Apakah ada pengalaman Bu di lapangan yang berkesan di mungkin di riset Ibu ini bagaimana? Ada. Oke, pengalaman yang berkesan itu di mana untuk ini kan sebetulnya masuk kepada disertasi kita juga ya. Iya, disertasi juga masuk kepada hibah DPPM gitu. Nah, awalnya sih sebetulnya ini saya sedang riset itu ya, yang yang disertasi. Nah, dari mana nih ada anggaran gitu awalnya ke sana. Kemana nih mencari anggaran? Karena kan kalau seni itu kan perlu biaya yang besar juga gitu kan ya. Nah, ternyata gitu ya, saya mencoba untuk mengajukan ke DPPM. Alhamdulillah ternyata lolos seperti itu. Nah, yang menjadi hektiknya itu ya di mana saat itu waktu untuk apa ya? Untuk laporan. Nah, itu seperti itu, dan tim itu hanya hanya ada saya sendiri waktu itu, karena memang tim saya ada yang sedang bertugas gitu ya, bertugas keluar gitu kan ya,
Dan ada satu lagi Taufik Muhammad Oh iya, ada iya, datang iya, ya. betul. Nah, berarti berdua seperti itu. Mm-mm. Nah, yang menjadi hektiknya itu dosen pembimbing atau promotor saya tiba-tiba ingin datang gitu, Hadir gitu. ingin hadir. Keren dong, gitu. Iya, Jadi boleh dong kita melihat langsung katanya Mantap seperti itu. Nah, yang awalnya itu Sederhana. dipersiapkan ya betul, dipersiapkan sederhana karena cukup dengan mengambil video seperti itu. Ternyata tiba-tiba beberapa orang dosen promotor ingin melihat. Nah, satu sisi ya bangga gitu ya, tapi di sisi lain aduh ini bagaimana sementara tim memang tidak lengkap seperti itu kayak gitu. Nah, akhirnya saya cari-cari anak-anak itu mahasiswa gitu ya, Bantu. mahasiswa untuk dengan waktu yang kurang lebih beberapa hari lah, kurang dari 1 minggu gitu ya, untuk mempersiapkan dari mulai tempat gitu ya, tempat, kemudian materi, menghubungi ke 3 pesantren waktu itu gitu ya, menghubungi ke 3 pesantren, kemudian mungkin mereka juga harus latihan lebih matang lagi gitu kan, seperti itu, termasuk juga persiapan untuk kostumnya, persiapan untuk kendaraan transportnya juga, karena kan tempatnya itu tidak berada di pesantren tersebut. Itu Jadi di luar ya, Bu, ya? iya di luar, dan itu juga memerlukan waktu yang cukup lama ya seperti itu. Kemudian belum juga untuk cek sound dan lain sebagainya ya. Bagaimana caranya ingin memperlihatkan yang terbaik kan ya, bukan hanya untuk DPPM tapi juga untuk penelitian saya juga. By the way, Bu, ini berarti risetnya didanai berarti ya? Iya. Ini 1 tahun atau multi years? 1 tahun kebetulan, iya. Berarti skema apa, Bu, penelitiannya? Penelitian dasar, yang fundamental itu. Iya. Berarti dananya lumayan, titik-titiknya besar dananya ya? Alhamdulillah ya, cukup saja. Oke. Kemudian, Bu, tantangan terbesar dalam penelitian Ibu apa nih, Bu? Tantangannya apa? Tantangannya, nah ketika di DPPM itu kan kita lebih memfokuskan kepada media ya. Nah, media pembelajaran, maka itu tantangannya gitu. Tantangannya di dalam membuat si aplikasi tersebut gitu. Iya, seperti itu, aplikasi tersebut. Nah, untungnya gitu ya, tim saya dari PTI gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Asal mungkin saya memang memperlihatkan hasil video waktu itu, kemudian konsepnya seperti apa, gambarannya bagaimana, sampai dengan hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Nah, itu sih yang menjadi tantangannya gitu. Sementara saya sendiri memang kurang gitu ya di dalam pembuatan, bukan kurang lagi, tidak bisa gitu ya dalam pembuatan media seperti itu. Itu kolaborasi. Iya, betul. Iya. Bu, masalah apa, Bu, yang sebenarnya ingin Ibu selesaikan di riset ini, Bu? Oke, untuk masalahnya itu sendiri ya, karena kan di pesantren itu kan mereka kesulitan ya, kesulitan untuk kalau untuk media ya ini. Nah, mereka itu kan kesulitan untuk mencari materi gitu ya sebetulnya ke sana. Sementara itu pelatih kan tidak menetap ya seperti itu. Iya, seperti itu. Dan juga guru seninya juga kan masih minim kalau di pesantren seperti itu. Nah, kalau memakai media, melalui media tersebut kan kapanpun di manapun mereka bisa mempelajarinya sendiri. Nah, seperti itu. Ke sana sih arahnya. Urgensinya itu berarti ya. Iya. Jadi karena mungkin pesantren itu lebih mungkin ke agamis. Iya, betul. Karena ini kan ada sentuhan seninya. Iya, itu sebagai media dakwah juga kan ya. Seperti itu. Jadi kadang orang itu suka seni, nggak suka ngaji misalnya. Gitu. Iya, betul seperti itu. Dan termasuk juga itu bisa mempunyai atau bisa
apa ya, nilai-nilai karakter mereka itu gitu ya, bisa tampak Oh gitu. gitu muncul Ya, gitu ya. ya dengan seni misalkan dengan apa kepemimpinannya gitu. Juga bisa gitu Iya kan ya. seperti itu ya, contohnya Ilmu leadership aja gitu. iya, Mungkin. contohnya di yang Zafin ya, yang Oh, Zafin itu ada satu orang santri gitu Mhm. ya, yang memang senang sekali latihan terus-menerus seperti itu gitu ya, kemudian mencoba untuk ikut apa memperbaiki ke teman-teman jadi teman sejawat lah gitu ya, berlatihnya seperti itu dan akhirnya timbul percaya diri mereka gitu, timbul percaya diri, kemudian ingin apa ya di sekolahnya gitu ya, di sekolahnya beliau karena percaya diri tersebut gitu ya, ingin menjadi OSIS misalkan. ya. Iya, nah itu ada Gitu. timbul seperti itu gitu ya, dan Jadi memang betul berdampak iya, dari berdampak tarikan dari bisa jadi iya fisik ya. betul. Luar biasa. Itu salah satunya itu gitu ya. Dosennya kali ya yang ngasihnya. Iya, pelatihnya gitu. Itu salah satunya. Siap, siap. Dan dari sikap-sikap mereka pun terlihat gitu ya, Bagus ya. ya terlihat bagus dan ada satu waktu ditonton oleh Prof. Juju waktu itu ya. Nah itu luar biasa sekali mereka dengan gayanya mereka gitu ya, dengan adabnya mereka seperti itu gitu ya, walaupun tidak urakan karena rata-rata ya kalau seni itu kadang dianggap urakan ya seperti itu ya. Nah tapi ternyata gitu ya dengan seni tersebut juga tidak seperti itu gitu, seperti itu. Terus siapa Bu yang paling terdampak dari masalah ini? Itu tentunya santri gitu ya, kemudian termasuk gurunya, pelatihnya juga sama gitu kan ya. Ini Iya. awalnya mungkin ya dia tahunya mungkin cuma melatih Iya. itu aja gitu ya, tapi Betul. ternyata bisa berdampak lebih jauh ya tadi ya. Ya, betul. Kemudian Bu penelitian ini dilakukan dengan pendekatan apa Bu ke santri-santri ini? Iya, karena kalau ini sambung menyambung saja ya. Nah, karena penelitian saya itu berbasis pedagogi gitu ya, jadi pembelajaran secara tradisi gitu kan, seperti itu, sehingga ya pendekatannya juga secara tradisi. Seperti itu. Jadi lebih dari tradisi. Iya, pendekatannya secara tradisional. Berapa lama Bu proses risetnya? Lama? Lumayan lama, iya lumayan. Bulan kira-kira. Kalau untuk yang DPPM ini karena kan memang dikembangkan ke dalam media gitu ya, jadi kurang lebih ada 6-7 bulanan lah untuk media. Tapi untuk sebelumnya itu kan sebelum ke media itu kan ya itu ke pesantren yang satu itu memerlukan waktu yang cukup lama. Gitu. Berarti dalam riset itu berarti riset atau apa mitra risetnya itu berarti pesantren ya? Iya, khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian Bu, apa temuan yang paling mengejutkan yang Ibu bisa, oh ternyata dari riset saya kok begini ya, bagus gitu ya, atau gimana? Ada nggak kira-kira? Oke, iya. Seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, untuk yang ini, untuk riset ini itu cukup berdampak gitu ya, cukup berdampak ya khususnya dari segi karakter gitu, dari segi karakter anak-anak gitu ya, yang mana kan kalau sekarang itu anak-anak kan apa ya karakternya sedikit keluar lah gitu ya dari norm ya seperti itu. Nah dengan adanya hal tersebut gitu ya, ya itu berdampak ya seperti tadi saya jelaskan gitu ya. Prof Juju saja sampai terkesan gitu ya, terkesima. Wah ternyata ini bagus sekali gitu ya, bagus sekali dengan adabnya seperti itu gitu ya, ada gitu berdampak termasuk juga dari yang tadi gitu ya, dari segi kepemimpinannya, disiplinnya gitu, kerja keras dan kerjasamanya itu sangat berdampak sekali karena berkelompok-kelompok. Jadi ada ketika tidak ada pelatih, mereka kan ada latihan secara mandiri ya teman sejawat seperti itu. Nah ada itu apa ya efeknya luar biasa seperti itu. Terus Bu hasilnya sesuai dengan ekspektasi Ibu nggak? Sesuai dengan hasil? Alhamdulillah. Hipotesis gitu ya? Iya, alhamdulillah. Sesuai. Ya. Iya. Iya. Kemudian ada nggak Bu insight baru
apa Bu yang sebelumnya mungkin belum banyak diketahui orang, ternyata dalam penelitian Ibu ini muncul gitu ya? Mhm. Atau hampir sama atau gimana? Atau bedanya apa kira-kira Bu, di Iya, penelitian Ibu? kalau di penelitian-penelitian sebelumnya Sebelumnya, itu kan hanya satu-satu nih gitu ya. Misalkan pesantren ini udah aja satu, ini satu, ini kalau ya, 3 pesantren gitu dikombinkan gitu ya. Apa seni-seni apa saja nih gitu ya yang bisa dikembangkan dan kita lihat setiap pesantrennya tersebut gitu ya. Dari materi seninya sampai dengan karakter-karakter dari setiap anak-anaknya itu gitu. Nah itu sih yang membedakannya. Kalau rata-rata kan yang lain itu hanya satu, fokus satu gitu, membuat medianya ke itu gitu. Kalau ini karena banyak gitu ya, ya itu cukup menguras tenaga dan pikiran juga seperti itu. Karena mungkin yang simpel itu satu gitu. Iya gitu. Dua, tiga atau lebih pun ya seperti itu. Lebih berat juga. Bu, apa saja Bu luaran dari penelitian ini Bu? Kalau untuk yang DPPM khususnya ya, karena kita fokuskan ke DPPM, itu tentunya kita fokuskan sesuai dengan target luaran, iya. Target luaran wajibnya itu kita ke jurnal internasional, seperti itu. Berarti jurnal internasional ini udah terbit atau gimana? Itu sudah disubmit sudah disubmit. Itu kan nanti ya Bu ya. Iya, tapi di samping itu saya masukkan juga ke Sinta 2. Iya. Ya. Kalau masukkan kaki juga. Iya, ada. Masukkan kaki juga. Oke, kemudian ada produk atau prototipe Bu yang lain? Belum sih. Ya. Tapi untuk tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya bisa digunakan. Karena ini bisa mendongkrak Sinta juga ya, Bu ya, angka scoring Sinta. Oke. Kemudian Bu, bagaimana implementasi di masyarakat? Ada nggak Bu? Misalnya apakah setelah Ibu meneliti itu dilaksanakan? Nah, ini kan sudah beres tentu, ya? Iya, tentu. Jadi mereka itu karena mungkin terbiasa ya, sudah terbiasa, mulai terbiasa dengan proses seperti itu. Mereka bahkan sampai latihan itu jam 10 malam, Pak. Gitu ya? Karena kan padat ya kalau di pesantren itu kegiatannya padat. Jam 10 malam baru selesai. Mereka bergegas gitu untuk ingin latihan gitu dengan proses latihan karena mungkin merasa sudah terpadat gitu seperti itu sampai jam 11 jam setengah 12 malam itu mereka masih latihan gitu dipantau tuh ternyata memang berdampak juga gitu. Bagus ya, keren. Jadi selain mengaji dia juga belajar ya untuk memberikan dan dipentaskan gitu, dipentaskan setiap ada event-event besar gitu ya. Punya pentas seperti itu, iya. Oke, Bu. Kemudian dari hasil riset Ibu sudah ada yang digunakan oleh pihak tertentu atau belum, Bu? Kalau dari riset saya sih untuk yang ini belum ya, belum dipakai digunakan oleh orang lain. Mungkin untuk depannya bisa dikembangkan lagi dan bisa disebarluaskan seperti itu. Terus potensi pengembangan ke depannya kira-kira apa nih Bu nanti? Nah, dari model atau dari media pembelajaran ini gitu ya, nanti kan bisa diuji cobakan gitu kan ya, diuji cobakan ke beberapa pesantren gitu ya. Nanti mungkin ada pengembangan lagi hasil dari uji coba tersebut gitu. Apa sih yang menonjol? Iya, seperti itu. Iya, betul. Bu, apa hikmah yang didapat selama proses riset yang Ibu laksanakan? Oke, baik. Iya, terima kasih. Berhubung ya, Pak. Jujur saya bukan dari anak pesantren ya. Bukan dari anak pesantren, sehingga saya bisa memahami gitu ya. Bisa memahami budaya atau kultur pesantren itu seperti apa dan bagaimana gitu. Dan berdampak juga mudah-mudahan ya ke anak saya gitu kan ya. Bisa gitu seperti itu juga gitu bisa mengarahkan ternyata di pesantren itu lebih bagus gitu ya dan bukan hanya saja di bidang keagamaannya di bidang seni pun ternyata tetap gitu dikembangkan gitu. Seperti itu. Bu, pesan untuk peneliti muda Bu di bulan Ramadan ini apa Bu? Ini mungkin ada nih peneliti-peneliti muda yang ingin meneliti terkait tentang seni khususnya. Kira-kira apa Bu nih?
Oke, tetap semangat, Tetap semangat ya. tetap semangat, fokus pada kerjaan pendirian kita seperti itu dan berjuang gitu ya, tetap berjuang saja itu. Oke, ini ada closing fun question nih. Ini biar nggak agak terlalu berat-berat amat gitu ya di bulan Ramadan ini. Bu, lebih sering riset malam atau pagi, Bu? Kalau mengerjakan riset. Nah, Gitu, Bu. Ini suka malam atau lebih suka pagi nih? kalau sebetulnya ya nyamannya itu pagi. Pagi. Iya, Tapi karena ada waktu, pagi-paginya dia karena nggak ada sebetulnya waktu, pagi-pagi. Jadi dari sebelum subuh ya, nah itu memang cepet gitu ya. Kalau malam itu udah capek, cepet. udah Ya. jenuh seperti itu. Gitu sih, Berarti Pak. Bu orangnya yang suka pagi ya mengerjakan riset. Iya, gitu. Oke. Nah, Bu, ngabuburit versi Ibu kira-kira apa, Bu? Ini kan di bulan Ramadan. Biasanya kalau peneliti apakah ngerjain riset, apalagi mungkin Ibu suka baca-baca artikel atau apa, Bu? Kalau Atau suka masak, Bu? Fun banget ya. Ya, walaupun beliau sebagai peneliti ya tetap masak kewajiban ya. yang mumpung lagi bulan puasa kan itu kan lebih banyak pahalanya gitu. Biasa tidak ada pahalanya. Tetap tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya seperti Baik, itu. ya. Ya. Oke, siap. Harapan untuk riset Indonesia ke depan. Wah, ini kira-kira tadi kan untuk anak muda. Kalau untuk Indonesia, kira-kira dari tari ini kira-kira seperti apa, Bu? Ibu kan pernah ke China ya kemarin ya, kalau tidak salah ya. Itu gimana Bu, pandangan ketika di China orang melihat tarian Ibu? Apakah misalnya ini sesuatu hal yang unik atau bagaimana, Bu? Oke, harapannya itu bahwa seni itu ya kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi gitu ya, maka kembangkanlah gitu ya seni gitu. Kita hidup gitu ya. Kalau di Muhammadiyah itu hidup ya seperti itu. Kita gitu ya bekerja ya dari seni seperti itu, banyak sekali gitu ya. Kalau dari seni itu misalkan tari bukan hanya sebagai pelaku saja, tapi yang lain pun kan bisa digunakan gitu ya. Nah seperti itu, jadi hidup-hidupilah gitu melalui seni seperti itu. Oke, kan saya dengar beliau itu adalah lahir dari keluarga seni ya, Bu. Ya, betul. Jadi teman-teman, sobat riset, beliau adalah betul-betul narasumber yang luar biasa. Beliau memang orang seni dan lahir dari keluarga seni. Iya. Saya juga melihat bahwa orang tuanya suka seni, kemudian Suami ternyata anaknya juga senang seni ya. juga Kemarin sempat dimasukin diarahkan ke pesantren ya, tapi nalurinya iya betul. Kental ya di dalam dirinya. Oke, baik. Terima kasih sobat riset ya. Ini berarti merupakan momen yang sangat istimewa di bulan Ramadan dengan diskusi terkait riset. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat teman-teman sobat-sobat riset yang khususnya lagi gimana sih untuk cara membuat riset yang baru. Kemudian apalagi mungkin bidang-bidang seni ini sangat sulit untuk ditemui ya, karena di Kota Tasik saja mungkin baru di sini atau di Priangan Timur ya, Bu ya. Iya, untuk prodi seni itu di sini iya. di Untas ya. Iya, luar biasa. Jadi kalau dan teman-teman satu-satunya apa, Bu? untuk seni pertunjukan kampus Muhammadiyah se-Indonesia gitu ya. Biasa. Ya, jadi sobat Untas, kalau teman-teman suka seni kemudian ingin diajarkan terkait tentang bidang-bidang seni, bagaimana riset yang baik dan produktif, beliau sudah terbukti dari seninya bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan ataupun menjalankan riset dari hibah DPPM atau dari kementerian. Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di program Ramadan Research Corner. Mudah-mudahan ke depan kita menemukan episode dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya tutup, bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.